Halo, perkenalkan nama saya Angelin Anugrahsia R, NIT 2043004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perangkat input, prosesor, dan output untuk memenuhi tugas teknologi informasi. Perangkat input dan output merupakan bagian dari sistem mikroprosesor dan memiliki fungsi yang sama pentingnya dalam sebuah komputer. Bisa dikatakan, tanpa kedua perangkat tersebut, komputer tidak akan bekerja. Apabila prosesor adalah otak dari komputer, maka input dan output adalah anggota tubuh dari komputer yang berfungsi untuk mendukung proses olah data atau input. Yang pertama, ada perangkat input. Perangkat input atau disebut sebagai input device merupakan perangkat masukan dari komputer yang memiliki tugas untuk menerima setiap instruksi yang masuk ke komputer. Selain menerima data input, perangkat ini juga bertugas dalam menyalurkan data ke mikroprosesor yang berbentuk signal data input. Contoh yang pertama ada keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah perangkat input yang sangat penting. Keyboard sama seperti mesin ketik karena memiliki fungsi untuk memasukkan informasi berupa teks, huruf, atau angka dengan cara mengetik. Salah satu keyboard yang paling populer dan paling sering digunakan adalah keyboard QWERTY yang tersusun atas 1010 tombol. Yang kedua, ada mouse. Mouse berfungsi sebagai alat penunjuk saat mengoperasikan komputer. Mouse yang tergolong dalam input device yang menerima input dengan gerakan menekan tombol dan menggulung ke atas bawah untuk memilih teks, icon, dan folder tertentu. Yang ketiga, ada scanner. Scanner adalah perangkat input pada komputer yang berfungsi sebagai alat pemindai. Hampir sama dengan mesin fotokopi yang dapat menduplikat sebuah objek tetapi dalam bentuk digital. Scanner dilengkapi dengan sensor cahaya yang dapat mendeteksi tulisan atau gambar dari objek scan dan dikirim ke komputer berbentuk digital. Scanner memiliki fungsi lainnya yaitu menyalin berkas, mendokumentasikan berkas penting, mengelola berkas karena pengelolaan lebih efektif, dan mengamankan berkas karena versi digital lebih aman dan mudah untuk disimpan. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor merupakan salah satu perangkat keras yang ada pada perangkat komputer. Prosesor berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer. Seluruh data yang kita input ke dalam komputer akan diproses dan diolah di dalam perangkat ini. Tanpa keberadaan perangkat prosesor, sebuah komputer tidak akan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Prosesor memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama adalah perangkat untuk memproses data. Prosesor berfungsi sebagai perangkat yang memproses seluruh data yang diinputkan oleh user ke dalam perangkat komputer melalui perangkat input. Yang kedua, perangkat penerjemah data. Dalam mengubah data input menjadi data output, prosesor harus dapat menerjemahkan data masukan yang berupa aksi yang dilakukan oleh user menjadi data keluaran yang berguna bagi user. Yang ketiga, pengatur kerja perangkat lain. Dalam menampilkan output, prosesor membutuhkan bantuan berbagai macam perangkat output yang ada pada perangkat komputer. Dan untuk bisa mengeluarkan output, perangkat output membutuhkan perintah dari prosesor mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang ketiga adalah perangkat output. Perangkat output atau disebut juga sebagai output device adalah salah satu komponen komputer yang bertugas untuk menampilkan hasil proses data agar bisa dipahami oleh pengguna. Hasil output dapat berupa gambar, video, teks, ataupun suara. Contoh yang pertama adalah printer. Printer merupakan perangkat output di mana mampu menampilkan data komputer berupa teks atau gambar dalam bentuk cetakan pada kertas. Untuk itu, fungsi printer yang utama yaitu sebagai perangkat pencetak data digital yang telah melalui proses komputer. Yang kedua, ada speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil berupa audio atau suara. Dalam sistem komputer, speaker berfungsi untuk mengubah gelombang listrik menjadi gelombang getaran yang berupa suara atau audio. Speaker dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yakni speaker aktif dan speaker pasif. Untuk speaker aktif sendiri tidak memiliki amplifier dan level sinyalnya perlu untuk dikuatkan agar bisa menggerakkan speaker jenis ini. Sedangkan speaker aktif sudah memiliki amplifier dan lebih sering digunakan ketimbang speaker pasif. Yang ketiga, ada proyektor. Proyektor biasa digunakan ketika acara presentasi atau pelatihan. Proyektor dapat membantu dalam menampilkan teks, gambar, atau video pada sebuah layar atau dinding berwarna putih. Dengan proyektor, biasanya ukuran output lebih besar sehingga memudahkan audiens untuk melihat dan membacanya. Sekian penjelasan mengenai perangkat input, prosesor, dan output. Terima kasih.